Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Semantik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai objek dan ruang lingkup semantik. Kami kelompok 2 beranggotakan Siti Hafifah, Pelangi Citrawafara, dan Satiri Solahuddin. Berikut adalah materi yang akan dibahas. 1. Makna, arti, dan konsep. 2. Referensi. 3. Semantik dan disiplin linguistik lain. Makna, arti, dan konsep. Kata makna mengacu pada pengertian yang sangat luas dan abstrak. Walaupun makna ini adalah persoalan bahasa, tetapi kaitan dan keterikatannya dengan segala segi kehidupan manusia sangat erat. Menurut Aminuddin, makna ialah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Ferdinand de Saussure mengatakan makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Arti. Arti dapat dikatakan meaning dan sense. Secara umum dapat dinyatakan bahwa arti atau meaning pada dasarnya adalah bentuk pengetahuan kognitif yang terdapat di dalam bahasa, yang terdapat dan distrukturkan di dalam dan oleh sistem bahasa. Arti atau meaning bersifat dasar atau basic. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa arti itu bersifat proteoritik. Artinya, meaning belum tertentu atau spesifik. Arti akan bersifat spesifik manakala dipakai untuk proses penunjukan atau reference dalam situasi pemakaian bahasa tertentu atau dipakai dalam tuturan tertentu. Selanjutnya ialah konsep. Menurut Sujadi, konsep diartikan ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu. Dalam KBBI, konsep digambarkan sebagai gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Makna konseptual diartikan sebuah leksem yang terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Misalnya kata rumah memiliki makna konseptual bangunan tempat tinggal manusia. Referensi atau reference adalah suatu bentuk ujaran yang berhubungan langsung dengan fakta. Referensi ini berhubungan langsung dengan suatu konsep dan makna kognitif. Harvard dan kawan-kawan mengartikan bahwa referensi adalah makna yang menyatakan hal-hal dalam dunia, termasuk orang yang dibicarakan. Ada dua istilah dalam mengidentifikasi kata atau tindakan dalam kalimat, yaitu rujukan dan penunjuk. Rujukan digunakan oleh penutur untuk memilih wujud atau bentuk, sedangkan penunjuk berhubungan untuk ekspresi linguistik dalam dunia. Dalam pembahasan berikutnya, pemakalah akan menjelaskan mengenai semantik dan disiplin linguistik lainnya. Dalam hal ini, pemakalah meringkas pembahasan menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah semantik dengan pragmatik, lalu semantik dengan semiotik. Namun pada dasarnya, kita dapat mempertimbangkan hubungan semantik dengan seluruh disiplin lainnya dalam linguistik. Namun, hal itu akan sangat luas. Maka dari itu, kami pemakalah meringkasnya menjadi dua pembahasan.
Untuk yang pertama, semantik dengan pragmatik, terdapat 3 pandangan yang dikemukakan oleh para ahli, yakni diantaranya ada Thomas, Lake, dan Kruse. Untuk ahli yang pertama yakni Thomas, beliau mengutarakan 2 pendapatnya. Yang pertama dengan sudut pandang sosial, yaitu menggabungkan pragmatik dengan makna pembicara. Selanjutnya, beliau menggunakan sudut pandang kognitif, yaitu dengan menghubungkan pragmatik dengan interpretasi ujaran. Bergeser ke ahli yang lain, yakni Lake. Beliau juga sama dengan Thomas mengutarakan 2 pendapatnya. Yang pertama, semantik mengkaji makna, yaitu kalimat yang bersifat abstrak dan logis, sedangkan pragmatik mengkaji hubungan antara ujaran dan daya pragmatiknya. Lalu yang kedua, semantik terikat pada kaidah atau dalam bahasa Inggris disebut rule governed, sedangkan pragmatik terikat pada prinsip atau dalam bahasa Inggris disebut principle governed. Selanjutnya, secara lebih rinci, Kruse menyebutkan secara dimensi perbedaan arti bahasa yang dikaji dalam semantik dan pragmatik. Perbedaan tersebut meliputi 4 hal. Yang pertama, semantik terkait dengan aspek kondisi kebenaran atau truth condition dari arti bahasa. Sedangkan pragmatik terkait dengan aspek non-kondisi kebenaran atau non-truth condition dari arti bahasa. Yang kedua, semantik mengkaji arti bahasa yang bersifat bebas konteks atau konteks independen. Sedangkan pragmatik mengkaji arti bahasa terkait dengan konteks. Ketiga, semantik mengkaji arti bahasa dengan konvensionalnya. Sedangkan pragmatik mengkaji arti bahasa terkait dengan penggunaannya untuk tujuan tertentu dalam komunikasi. Keempat, semantik mengkaji arti bahasa dalam rangka deskripsi arti, sedangkan pragmatik mengkaji kemungkinan penggunaan arti yang dideskripsikan tersebut secara fungsional. Selanjutnya, semantik dengan semiotik. Dapat kita pahami bahwa persinggungan kajian semantik dan semiotik terdapat pada beberapa hal. Yang pertama, pada arti bahasa. Arti bahasa merupakan objek kajian utama dalam semantik. Pada saat yang sama, arti baik sebagai objek dan interpretan dalam pandangan Peirce maupun sebagai konsep dalam pandangan de Saussure merupakan bagian dari tanda yang menjadi objek kajian semiotik. Kedua, dalam hal pengembangan teori de Saussure oleh Barthes dalam membahas fenomena denotasi dan konotasi. Pengembangan tersebut bagaimanapun juga menjadi pembahasan yang cukup memuaskan terkait dengan penjelasan konotasi dalam bidang semantik. Yang ketiga, konsep semiosis dan tak terbatas yang dikemukakan Peirce dan konsep metabahasa yang dikemukakan Barthes juga sangat penting untuk menjelaskan perubahan arti bahasa secara historis. Hal ini dipertimbangkan mengingat salah satu akibat perubahan bahasa, sebagaimana akan lebih jelas dalam bab yang secara khusus membahas tentang hal ini, adalah perluasan arti dari kata yang bisa saja diakibatkan oleh pemaknaan tak terbatas. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.